Limason, wasit yang merugikan Arsenal, Phil keluar dari Premier League. Babak baru ketidakharmonisan Kylian Mbappe dan Neymar. Kisah kasih AS Roma dan Paulo Dybala bisa berakhir hanya dalam satu musim. Demi amankan zona Liga Champions, Jurgen Klopp ingin Liverpool kalahkan tim papan atas. Alexis Selmaker ungkap faktor merosotnya performa AC Milan. Limason, wasit yang merugikan Arsenal, Phil keluar dari Premier League. Limason bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuatnya saat laga Arsenal versus Brentford. Sebagai bentuk penyesalannya, ia memilih keluar dari Premier League. PGMOL atau Badan Menaungi Wasit Premier League menyampaikan bahwa Mason telah mengundurkan diri dari organisasi pada Sabtu 18 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Keputusan untuk mundur itu membuatnya tidak bisa jadi wasit di Premier League lagi. Padahal sebelum mengambil keputusan itu, Mason sudah mendapatkan skorsing dari PGMOL berupa pelarangan menjadi wasit VAR dalam beberapa pertandingan. Kami berterima kasih kepada Lee atas dedikasinya untuk pertandingan profesional dan berharap yang terbaik untuknya di masa depan, tulis pernyataan resmi PGMOL. Hilang 2 poin. Arsenal dipaksa puas dengan 1 poin usai ditahan imbang Brentford dengan skor 1-1 dalam duel lanjutan Liga Inggris 2022-2023. The Gunners kehilangan 2 poin berharga. Hasil imbang ini buruk bagi Arsenal yang tengah bertarung dengan Manchester City di puncak klasemen sementara. Arsenal sedang memimpin, jadi hasil imbang kemarin membuat mereka kehilangan keunggulan signifikan. Brentford menyamakan kedudukan 8 menit setelah Arsenal mencetak gol melalui Ivan Toney. Nah, gol Ivan Toney inilah yang menimbulkan kontroversi. Toney mencetak gol menyundul umpan silang Christian Nogard yang memanjakan penyerang. Sundulan dari jarak dekat membuat Aaron Ramsdale tidak berkutik. Namun gol tersebut sempat membuat laga terhenti selama beberapa menit. Wasit dan ofisial VAR perlu melihat tayangan ulang berkali-kali untuk melihat potensi offset. Ada kemungkinan offset dari Vinok dari tendangan bebas awal yang diambil oleh Mathias Jansen. VAR mengkonfirmasi Vinok aman, tapi ofisial Limason ternyata lupa memasang garis offset untuk pergerakan Nogar. Kesalahan individu. Beberapa saat setelah pertandingan, PGMOL menyampaikan permintaan terbuka terkait kesalahan wasit Limason dalam pertandingan tersebut. Mereka mengakui bahwa ada human error dalam pengambilan keputusan kemarin yang ada akhirnya merugikan Arsenal. Sayangnya, Arsenal tidak bisa mendapatkan 2 poin mereka kembali. Babak baru ketidakharmonisan Kylian Mbappe dan Neymar. Kylian Mbappe dan Neymar kedapatan kembali tidak sejalan di Paris Saint-Germain. Babak baru ketidakharmonisan keduanya ini terjadi pasca dikalahkan Bayern Munchen. PSG harus mengakui keunggulan Munchen dengan skor tipis 0-1 di Parc des Princes pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Mbappe sangat tidak puas dengan kekalahan ini. Ketidakpuasannya itu tercermin dari komentarnya sesuai laga. Pemain berusia 24 tahun itu meminta kepada rekan-rekannya untuk makan siang dan istirahat yang cukup agar bisa membalas di leg kedua. Pesan ini ternyata bagai angin lalu di telinga Neymar. Bukan hal baru. Neymar dan Mbappe sejatinya memang sering tidak harmonis di banyak momen. Ego masing-masing pemain bintang terlalu tinggi. Kedua pemain ini sempat bersitegang soal kewajiban mengeksekusi penalti bagi PSG. Neymar mengambil alih tugas utama tersebut ketika di tendangan penalti terakhir. Mbappe gagal menunaikan tugasnya. Muara dari ketidakharmonisan ini adalah rumor permintaan Mbappe kepada PSG untuk menjual Neymar di musim panas 2023. Ia merasa komitmen sang pemain tidak ada untuk PSG. Langsung main poker. Komitmen yang disebutkan oleh Mbappe itu tercermin pasca kekalahan dari Munchen.
Neymar kedapatan mengikuti turnamen poker tidak sampai sehari setelah kekalahan yang dialami PSG. Neymar juga kedapatan berada di McDonald's, restoran cepat saji. Hal ini mengundang keheranan publik dengan sikap Neymar yang seperti tidak peduli dengan tim. Tindakan Neymar ini diyakini akan membuat hubungannya dengan Mbappe renggang lagi. Kisah kasih AS Roma dan Paulo Dybala bisa berakhir hanya dalam satu musim. Paulo Dybala menghadapi masa depan yang belum pasti di AS Roma. Kemungkinan dirinya hengkang setelah hanya satu musim masih terbuka lebar. Pemain berusia 29 tahun itu mengakhiri masa baktinya di Juventus setelah 7 tahun. Kontraknya habis di musim panas 2022 lalu. Ia lalu bergabung dengan Bielorussia secara gratis. Dybala menandatangani kontrak hingga 2025 dengan nilai kontrak mencapai 4,5 juta euro per tahunnya. Dybala langsung jadi pusat kreativitas permainan Roma di musim 2022-2023. Hingga pertengahan musim, ia telah mencetak 11 gol dan 7 assist dalam 21 pertandingan di seluruh ajang. Klausul kontrak yang berbahaya. Kisah kasih antara Roma dan Dybala pun bisa berakhir cepat. Pasalnya ada klausul kontrak yang berbahaya saat menyetujui bergabung dengan Roma. Klausul tersebut adalah klausul pembelian dengan harga rendah. Klub yang berminat memboyongnya bisa membayar dengan harga super murah bagi pemain sekaliber Dybala. Laporan Calcio Mercato merinci klausul pembelian Dybala berada tergantung tim mana yang menawar. Jika berada di Liga Italia, maka klausul mencapai 20 juta euro. Sedangkan dari luar Liga Italia hanya 12 juta euro. Syarat bertahan. Dalam beberapa kesempatan, Dybala mengungkapkan ke publik bahwa dirinya belum pasti akan terus berseragam Roma. Ia akan melihat kemungkinannya nanti. Dybala secara tersirat mengungkapkan syaratnya untuk bertahan lebih lama di Roma. Syarat tersebut adalah bermain di Liga Champions. Roma saat ini masih berada di peringkat keempat atau posisi terakhir zona Liga Champions di klasemen sementara dengan 41 poin. Roma masih kompetitif untuk berebut tiket ke Liga Champions. Jadi kemungkinan Dybala bertahan juga belum pasti-pasti amat. Demi amankan zona Liga Champions, Jurgen Klopp ingin Liverpool kalahkan tim papan atas. Liverpool akan bertarung dengan tim peringkat 4 Premier League Newcastle United pada Sabtu 18 Februari 2023. Liverpool yang berada di peringkat 9 klasemen sementara tentu saja ingin mendapatkan kemenangan demi naik ke papan atas untuk mengamankan zona Liga Champions. Namun usaha Liverpool untuk masuk ke 4 besar tentu saja tidak akan mudah. Liverpool harus konsisten memenangkan laga tersisa agar posisinya semakin membaik di Premier League. Tentu saja ini akan sulit, mengingat mereka akan berhadapan terlebih dahulu dengan Newcastle United yang belum terkalahkan sejak Agustus tahun lalu. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, menganggap laga melawan Newcastle sebagai titik tolak kebangkitan timnya. Ini adalah pertandingan besar. Jika Anda ingin mencapai sesuatu zona Liga Champions musim ini, kami harus mengejar semua orang, terutama mereka yang berada di depan kami di klasemen. Terang Klopp dalam konferensi pers sebelum melawan Newcastle United dikutip dari BBC. Newcastle United sangat kuat. Meskipun berada di posisi keempat, Newcastle United merupakan tim dengan pertahanan paling kuat sejauh ini. Dari 22 laga, Newcastle United baru kebobolan 13 gol saja. Tak hanya itu, Newcastle United juga merupakan tim yang memiliki jumlah kekalahan paling sedikit hingga saat ini. Mereka hanya kalah 1 kali ketika bertandang ke markas Liverpool akhir Agustus tahun lalu. Alexis Saelemaekers ungkap faktor merosotnya performa AC Milan. Alexis Saelemaekers coba menjelaskan mengapa penampilan AC Milan begitu mengecewakan di tahun 2023. Selain itu, pemain timnas Belgia berambisi membawa Rossoneri lebih tinggi di ajang Liga Champions musim ini. Milan tidak tampil terlalu baik sejak rehat Piala Dunia. Mereka hanya mampu meraih 3 kemenangan di semua kompetisi di tahun baru. Bahkan kekalahan telak pernah mereka alami dari Lazio 4-0 dan Sassuolo 5-2.
Ex pemain Anderlecht ini mengatakan ada satu faktor yang membuat performa Rossoneri kesulitan untuk menampilkan performa terbaiknya pada tahun 2023. Piala Dunia menjadi salah satu faktornya. Kami mengembalikan para pemain di akhir masa persiapan dan memainkan sebagai besar laga persahabatan dengan tim yang jauh dari standar. Dan kami kalah hampir di setiap pertandingan, ucapnya dilansir dari laman Football Italia. Target juara Liga Champions. Kemudian, Salmaker menggarisbawahi ambisi dirinya dan tim untuk meraih gelar juara Liga Champions musim ini. Pemain berusia 23 tahun itu yakin dengan kemampuan rekan-rekannya dan juga percaya kepada pelatih Stefano Pioli. Kami memiliki kemampuan untuk melaju ke final. Kami bermain untuk Milan dan kami tidak boleh membatasi diri kami sendiri. Jika tidak ada gunanya bermain melawan Tottenham. Kami sangat ambisius dan hal ini normal di klub yang menuntut seperti Milan.